Silakan. Sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan berdiskusi dengan terkait dengan coaching dengan menggunakan alur kita. Nanti Pak Ahmad akan melakukan coaching dengan Bu Uli ya, Iya, Bu. dan saya akan menjadi pengamat atau observernya. Oke, baik Bu. Baik Pak Ahmad, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Ahmad kembangkan? Iya Bu, ini jadi ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu memberikan kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi yang Pak Ahmad sampaikan tadi, kompetensi secara spesifik, mana kompetensi yang akan Pak Ahmad terapkan? Dari ketiga kompetensi tadi, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Supaya apa? Supaya saya bisa menggali potensi daripada si coaching tadi. Baik Pak Ahmad, semuanya sudah saya catat. Berarti untuk mengetahui Pak Ahmad mencapai apa yang diharapkan dalam perkembangan kompetensi coaching, kira-kira kapan dilaksanakan percakapan coachingnya Pak? Ini Bu, kebetulan hari ini saya ada janjian sama Ibu Odi. Insya Allah hari ini akan saya laksanakan juga. Baik Pak Ahmad, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Ahmad dalam melaksanakan coaching. Oke Bu, baik, terima kasih Bu. Baik, waalaikumsalam Pak Ahmad. Selamat pagi Bu Uli. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya hari ini nih? Baik Pak. Saya dengar Ibu Uli ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Ada apa sih Bu? Iya nih Pak, ada masalah di dalam kelas saya Pak. Terjadi di siswa saya itu Pak, terjadi bullying di dalam kelas Pak. Terjadi bullying. Iya Pak. Sekarang ini Bu, sejak kapan Bu bullying ini terjadi kepada siswa tersebut Bu? Sudah hampir 2 bulan Pak. Sudah hampir 2 bulan. Kira-kira seperti apa sih Bu bullying yang telah dilakukan siswa itu Bu? Bullying yang dilakukan siswa saya itu dari ucapan Pak dan tingkah laku Pak. Kalau dari ucapan itu sering sekali siswa saya ini mengucapkan kata-kata kotor yang tidak sopan, bahkan menamai orang tua temannya Pak. Dan kalau tingkah laku itu Pak, siswa saya ini sering apabila temannya itu salah cakap dengan dia langsung memukul Pak. Gitu. Kira-kira gini Bu, kita kan sudah tahu tadi nih permasalahannya apa yang telah dilakukan siswa tersebut dan yang dilakukan. Kira-kira apa sih rencana Ibu untuk minimalisir atau mengurangi terjadinya bullying tadi di kelas Bu? Selama ini ya Pak ya, saya itu ketika anak siswa saya ini melakukan bullying, saya sudah melakukan segitiga restitusi dan melaksanakan keyakinan kelas. Ada sedikit perubahan, namun hanya sementara saja Pak. Paling bertahan hanya sebulan. Nanti lewat dari sebulan ya membuat ulah lagi seperti itu anak didik saya Pak. Memang terus saya menasihati kan Pak. Namun rencana saya ke depannya sih Pak, saya ingin berkolaborasi dengan orang tua siswa, dengan wakil kesiswaan. Saya ingin memanggil orang tua siswa dan mengajak orang tuanya bekerja sama, mencari jalan keluar. Anak didik ini kan Pak tidak sepenuhnya dalam pengawasan kita guru, tetapi banyak waktunya itu di rumahnya. Jadi ada baiknya kita bekerja sama supaya anak didik ini tidak melakukan bullying lagi di sekolah Pak. Tadi Ibu sudah menceritakan rencananya Ibu untuk mengusir terjadinya bullying di sekolah. Kira-kira apa sih komitmen Ibu ke depannya tentang
bullying tadi, tentang siswa melakukan bullying tadi Bu. Komitmen saya sih Pak, seperti saya bilang tadi, mulai hari Rabu ya Pak ya, mulai hari Rabu saya akan membicarakan masalah siswa saya ini kepada kepala sekolah mewakili kesiswaan, agar bekerja sama lagi tuh untuk menyelesaikan masalah siswa saya ini. Ketika saya sudah menyampaikan kepada kepala sekolah dan wakil kesiswaan, saya besoknya akan memanggil orang tua siswa. Itu komitmen yang sangat bagus sekali, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang komitmen Ibu lakukan dapat berjalan sesuai dengan harapan Bu ya. Sekarang ini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah berjumpa dengan saya dan mengeluarkan apa yang Ibu alami sama Ibu? Dengan sharing kita seperti ini ya Pak ya, saya merasa lega karena selama ini saya pusing ya Pak ya. Kenapa anak saya ini tidak ada perubahan, padahal semua cara sudah saya lakukan. Dengan cara sharing sama Bapak ini, saya merasa senang. Sepertinya beban saya ini berkurang seperti itu Pak. Oke, itu kita sudah dapat semuanya. Mudah-mudahan untuk hari Senin besok kita dapat berjumpa lagi dan saya akan melihat sampai di mana progres Ibu nantinya. Ya Bu ya? Iya Pak. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu ya. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Pak, baik Pak Ahmad. Pak Ahmad tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya Pak Ahmad? Alhamdulillah hasilnya baik Bu. Coach saya sudah menemukan solusinya Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Ahmad, kita langsung saja membahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Pak Ahmad sampaikan di awal. Baik Bu. Apa yang sudah Pak Ahmad lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah Pak Ahmad sebutkan tadi? Iya Bu. Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat melakukan coaching. Kemudian saya juga menjadi pendengar yang aktif dengan cara menatap dan fokus pada si coaching. Dan juga saya memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang terdapat pada si coaching tersebut. Baik Pak Ahmad. Setelah saya observasi, memang Pak Ahmad sudah melakukan coaching dengan bagus. Iya Bu. Terima kasih Bu telah menyampaikan penilaian kepada saya selama saya melakukan coaching. Baik Pak Ahmad, selanjutnya langkah-langkah apa yang Pak Ahmad ambil untuk mengembangkan kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot? Baik Bu, adapun nanti saya akan melakukan refleksi terlebih dahulu kekurangan apa saja yang terdapat pada diri saya. Kemudian saya akan melakukan perbaiki hal tersebut dengan cara mencari bahan-bahan refleksi yang sesuai dengan refleksi dari Ibu. Baik Pak Ahmad, jadi kapan rencana Pak Ahmad akan mencari referensi tersebut? Insya Allah saya akan melaksanakan secepatnya Bu. Baik Pak Ahmad, nanti kita akan bertemu lagi untuk mengetahui progres perkembangan Pak Ahmad. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Sesuai dengan janji kita kemarin ya Pak ya, kita akan berbincang sebentar ya Pak. Oke Bu, baik Bu. Silakan. Sesuai dengan janji kita kemarin itu Bu, Ibu akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alat TEPA. Nantinya Ibu Uli akan melakukan coaching dengan coachnya, yaitu Ibu Uli sendiri. Kemudian untuk coachingnya itu Ibu Pipi. Dan saya akan menjadi sebagai pengamat ataupun observernya. Baik Pak.
Baik Bu, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi kucing apa yang ingin Ibu Uli kembangkan? Ya Pak, jadi ada beberapa kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan. Mm-hmm. Yang pertama itu Pak, memberikan kehadiran penuh. Oke. Yang kedua itu menjadi pendengar yang aktif. Oke. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik Bu Uli. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik, kompetensi mana yang akan Ibu terapkan? Yang saya akan terapkan adalah memberikan pertanyaan berbobot Pak, supaya bisa menggali potensi coach saya. Oke, baik Bu Uli. Semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bu Uli mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching nanti, kira-kira kapan Ibu Uli akan melaksanakan percakapan kucing tersebut? Kebetulan hari ini saya sudah janji Pak dengan coach saya. Iya. Baik Bu Uli. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bu Uli dalam pelaksanaan coachingnya. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Iya Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Pipit. Selamat siang Bu Uli. Apa kabarnya Bu? Baik Bu Uli. Oh iya, kemarin itu Ibu ada mencari saya ya Bu ya? Iya Bu Uli, saya kemarin cari Bu Uli. Saya ingin bercerita dengan Bu Uli. Bu Uli ada waktu? Nah, kebetulan ini saya ada waktu ya Bu ya. Cerita apa Bu? Ini Bu Uli, tujuan saya datang ke sini saya mau bercerita masalah di kelas saya dan proses pembelajaran saya di kelas Bu Uli. Apa itu Bu? Ini Bu Uli, akhir-akhir ini saya lihat kondisi siswa saya pada saat proses pembelajaran, nampaknya mereka kurang semangat, kurang termotivasi dalam proses pembelajaran Bu Uli. Kalau saya boleh tahu, apakah seluruh siswa atau beberapa siswa saja? Ini Bu Uli terjadi pada sebagian siswa. Ini cenderung terjadi pada siswa laki-laki. Ini bisa dilihat dari tingkah laku mereka Bu Uli, yang pada saat saya belajar, pada saat proses pembelajaran tersebut, mereka sikapnya aju tak aju, kemudian tidak konsentrasi ketika saya menyampaikan materi, kemudian bahkan ada yang tertidur dalam kelas itu Bu Uli. Ibu sudah mencari tahu kenapa mereka berbuat seperti itu. Mereka tidak semangat. Baik Bu Uli, kebetulan saya sudah memanggil beberapa siswa saya yang tadi saya ceritakan dari awal bahwa mereka kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Saya juga sudah melaksanakan sedikit diskusi. Saya menanyakan apa permasalahan mereka, kenapa bisa terjadi hal yang demikian. Kemudian dari beberapa siswa yang saya tanyakan tersebut, mereka jawabannya ini Bu Uli beragam. Ada yang pertama karena mereka kurang tidur, malam kurang tidur, karena kata mereka main game sampai larut malam. Kemudian yang kedua ada lagi Bu Uli, mereka ini kurang nyaman dengan suasana belajar yang saat ini. Kebetulan saat ini sekolah kami Bu Uli menumpang ke sekolah lain, ini ke SD ini Bu Uli. Kemudian kami dapat shift belajar siang. Kemudian anak-anak ini belum terbiasa dengan masuk belajar siang hingga sore. Di situ mereka ini konsentrasinya kurang dan mereka sepertinya suasananya kurang nyaman. Mereka suasana kelasnya agak panas seperti itu Bu Uli. Kemudian mereka kayaknya ini bosan buat mereka Bu Uli. Gitu. Kira-kira sudah berapa lama kejadian seperti ini Bu?
Ini kejadiannya Bu Li semenjak kami pindah ke sekolah baru tempat Bu Li sekitar 2 bulan inilah Bu Li. Jadi Bu, selama ini apa saja yang Ibu sudah lakukan kepada anak agar mereka bisa lebih semangat lagi belajar? Baik Bu Li, pertama itu Bu Li, saya melakukan kerjasama dengan orang tua murid untuk orang tua supaya memantau lagi anak-anaknya, kegiatan anak-anaknya di rumah. Kemudian orang tua juga membatasi waktu bermain gadget anak, bermain game. Itu saya komunikasikan dengan orang tua supaya membatasi lagi jam waktu bermain HP mereka. Kemudian di sini Bu Uli, saya juga sudah berusaha untuk menampilkan materi yang mungkin saya rasa nih Bu Uli juga salah satu penyebabnya kalau saya menyampaikan materi pembelajaran bahwa lebih cenderung banyak, yang biasanya lebih cenderung banyak berceramah. Sekarang ini saya mau ubah dengan menggunakan berbagai macam variasi media pembelajaran Bu Li. Nanti rencana saya mau buat seperti video pembelajaran, saya tampilkan di depan kelas maupun dalam bentuk PPT. Kemudian nanti saya ada kegiatan diskusi kelompok. Itu rencana saya ke depannya Bu Li. Itu rencana Ibu ke depannya. Itu kira-kira setelah Ibu, misalnya nih ya Bu ya, Ibu sudah melaksanakannya itu, harapan Ibu itu kepada anak itu seperti apa, berapa persen begitu Bu? Baik Bu Li, ke harapan saya kepada murid saya ketika saya sudah berusaha memperbaiki diri dengan proses pembelajaran, meningkatkan proses pembelajaran saya lagi, seperti saya bilang tadi bervariasi. Saya harap anak saya yang tadi yang kurang konsentrasi, kemudian kurang aktif dalam proses pembelajaran, kemudian ada yang ketiduran tuh, saya harapkan mereka nanti lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian nanti mereka bisa ikut serta bergabung pada kegiatan diskusi kelompok. Mungkin nanti mereka bisa ikut serta dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok, seperti itu Bu Li, lebih aktif seperti itu Bu Li. Yang Ibu Fitri buat ini sudah bagus sekali ya Bu ya. Nah, ini Bu, kedepannya nanti Bu, adakah yang Ibu ingin ikutkan kerjasama bersama dengan Ibu agar yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan baik? Rencananya Bu Li, saya akan melakukan kerjasama dengan teman sejawat saya yang sesama guru IPS yang mengajar sesama jenjang, yaitu kelas 9 Bu Li. Nanti kami akan berkolaborasi. Kemudian saya juga minta bantuan dari teman saya juga untuk merefleksi proses pembelajaran yang telah saya laksanakan tersebut. Bagus sekali itu ya Bu. Dan kapan Ibu baru mulai melaksanakan Ibu? Rencananya saya akan melaksanakan hari Sabtu Bu, besok. Ya, besok saya rencana sudah mulai proses awal dalam mempraktikkan apa yang sudah saya lakukan dari awal begitu. Bagus sekali ya Bu ya. Dan ketika Ibu sudah melaksanakannya ini Bu ya, kira-kira kapan kita bisa berjumpa kembali agar saya bisa melihat refleksi yang sudah Ibu buat rencananya? Baik Bu Li, kalau begitu minggu depan Bu Li kita bisa berjumpa lagi. Bu Li kapan ada waktu minggu depan, kita ketemu lagi Bu. Hari apa itu Bu? Hari Kamis ya Bu. Kamis ya Bu ya. Hari Kamis kita share lagi, diskusi lagi, melihat bagaimana progresnya ya Bu ya. Baik Bu. Sekarang saya mau tanya kepada Ibu, ketika Ibu sudah kita sharing nih Bu ya, bagaimana perasaan Ibu?
sekarang ini perasaan saya merasa lebih lega Bu Uli. Sekarang lebih setelah saya dari awal itu mengenai proses pembelajaran saya, sekarang lebih saya merasa ringan, merasa beban saya sudah mulai berkurang seperti itu Bu Uli. Dan kemudian akhirnya saya lebih bersemangat, termotivasi untuk melaksanakan perencanaan saya yang tadi saya sampaikan kepada Bu Uli. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya buat kita sharing begini ya Bu ya. Iya, Bu Uli. Ya, semoga saja semuanya anak didik Ibu ya Bu ya ada perubahannya Bu ya. Tetap semangat ya Bu Pit ya. Oke Bu Pit, sekian dulu ya sharing kita. Saya mau melanjutkan kerjaan saya lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu Pit. Terima kasih Bu Uli. Selamat siang ya Bu. Selamat siang Bu. Baik Bu Uli, Ibu tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana dengan hasilnya Bu? Puji Tuhan baik Pak. Coach saya sudah menemukan solusinya Pak. Oke Bu, baik Bu. Sekarang kita langsung aja ya Bu ya, membahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu Uli sampaikan dari awal tadi. Baik Pak. Sekarang apa yang sudah Ibu Uli lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah Ibu Uli sebutkan tadi Bu? Iya Pak, saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching tadi Pak. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan cara menatap dan fokus kepada coach saya tadi. Dan saya memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Oke, baik Bu Uli. Setelah saya observasi, memang Bu Uli ini sudah melakukan coaching dengan psikotes yang bagus. Terima kasih Pak telah menyampaikan penilaian kepada saya selama coaching ini Pak. Baik Bu Uli, selanjutnya kira-kira langkah-langkah apa saja sih yang Ibu Uli untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot tadi Bu? Baik Pak, nantinya saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, Bu. Kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Uli. Jadi kira-kira nih, kapan sih rencananya Ibu Uli itu akan mencari referensi tersebut? Akan segera saya laksanakan Pak, secepatnya Pak. Oke, baik Bu, nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Bu Uli ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu Uli. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang Bu Uli. Selamat siang Bu Pipit. Sesuai janji kita kemarin, kita akan berbincang sebentar ya Bu. Baik Bu Pipit, sesuai dengan janji Ibu semalam, kita akan mengadakan diskusi. Ibu ini melakukan coaching dengan Altirta, dengan Ibu sebagai coaching, Pak Ahmad Syafi'i sebagai coaching, dan saya menjadi pengamat atau observer ya Bu ya. Baik Bu. Baik Bu Pipit, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya Bu. Yang pertama yaitu kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Oke Bu Pipit, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Pipit laksanakan? Iya Bu Uli. Jadi ada beberapa kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan. Pertama, memberi kehadiran penuh. Yang kedua, menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Pipit, jadi di antara ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang paling ingin Ibu Pipit gali? Jadi di antara 3 kompetensi tadi Bu, yang paling ingin saya gali yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali kompetensi dari coaching. Baik Bu Pipit, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Ibu Pipit mencapai apa yang Ibu Pipit harapkan nanti dalam pengembangan kompetensi coaching,
Kira-kira kapan akan dilaksanakan percakapan coaching itu, Bu? Ya Bu, kebetulan hari ini saya udah janjian dengan coaching saya Bu, Pak Ahmad Safi'i. Baik Bu Pipit, nanti saya akan menyampaikan pencapaian Bu Pipit dalam melaksanakan coaching ini ya Bu ya. Baik Bu Wi, terima kasih atas waktunya Bu Wi. Baik Bu Pipit, selamat siang Bu Pipit. Selamat siang Bu Wi. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Bu. Ada apa nih Pak Ahmad? Apa tujuannya ke sini Pak? Begini Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu Bu. Baik Pak Ahmad. Sebenarnya ini Bu, saya memiliki peserta didik yang aktif, tetapi peserta didik yang aktif ini bukan dalam hal positif Bu. Seperti aktif belajar ataupun aktif dalam bertanya pembelajaran yang telah saya berikan. Aktif di sini yaitu siswa ini aktif dalam berlari-lari di dalam kelas sehingga dapat mengganggu teman-temannya dalam melaksanakan pembelajaran. Oh begitu Pak Ahmad. Jadi ini keaktifan siswa ini dalam kata kutip tingkah lakunya ini Pak Ahmad mempengaruhi sekali dalam proses pembelajaran? Sangat mempengaruhi Bu. Karena apa? Dengan dianya seperti itu dapat mengganggu konsentrasi teman-temannya dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi bagaimana nih rencana Pak Ahmad untuk mengatasi siswa yang aktif ini dalam proses pembelajaran yang tingkah lakunya yang lebih banyak dalam, bisa dikatakan dalam proses bermain ya Pak Ahmad? Iya Bu, iya betul. Begini Bu, perencanaan saya itu siswa yang aktif nih dalam melaksanakan tanda kutip tadi, saya akan menempatkan mereka menyusun tempat duduk yang mungkin dia ditempatkan di tempat duduk yang di depan Bu. Sehingga lebih mudah saya nanti memantau perilakunya seperti itu Bu. Adakah yang strategi yang lain nih Pak Ahmad? Strategi yang lain mungkin saya bisa memberikan pembelajaran berupa dia nanti saya suruh untuk memimpin atau memandu kepada rekan-rekan teman sejawatnya Bu untuk memulai pembelajaran juga. Kalau dalam kegiatan konkretnya dalam proses pembelajaran apa aja contohnya nih yang akan Pak Ahmad lakukan agar mereka belajar tapi tidak belajar namun tidak merasa tegang atau merasa tertekan seperti itu Pak? Saya akan memberikan tugas-tugas yang dapat mengurangi perilaku yang dapat mengganggu pembelajaran teman-temannya. Seperti apa? Seperti salah satunya memberikan dia nanti menjadi tutor atau teman sebaya kepada teman-temannya yang kurang seperti itu, atau bisa nanti menjagakan supaya ada teman-temannya yang ribut, dia akan dijadikan sebagai guru ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya seperti itu. Baik Pak Ahmad, ini Pak Ahmad merencanakan berbagai macam strategis untuk mengatasi permasalahan tadi. Iya Bu. Sekarang ini Pak Ahmad nanti dalam proses pelaksanaan ini dengan siapa Pak Ahmad bisa melakukan kerjasama dalam melaksanakan taktik dalam di kelas ini? Kemungkinan untuk kerjasamanya yang jelasnya saya akan bekerjasama dengan peserta didik tersebut, kemudian nanti bisa dengan teman sejawat, kemudian bisa juga dengan orang tua wali murid siswa tersebut. Karena apa? Saya akan harus menggali latar belakangnya mengapa siswa tersebut bisa sikapnya seperti itu, yaitu menjahili ataupun ya aktif dalam hal yang tanda kutip tadi Bu. Iya, memang Pak Ahmad, anak-anak yang dalam tanda kutip yang istimewa terhadap tingkah laku ini sebenarnya mereka dalam proses dalam berteman, proses bergaul ini lebih banyak pengalamannya dibandingkan anak-anak yang mungkin diam atau
Demikian ya. Jadi diharapkan juga kita sebagai guru ini bisa mengelola bagaimana yang tidak, yang awalnya negatif menjadi positif ya, begitu Pak? Iya, iya. Jadi perencanaan Pak Ahmad nih kapan nih rencananya Pak Ahmad laksanakan? Ini rencananya mungkin mulai besok sudah saya mulaikan apa yang saya rencanakan, seperti saya akan memanggil siswa tersebut, apa menjadi latar belakangnya, mengapa dia begitu suka mengganggu teman-teman yang sedang belajar. Mungkin seperti itu Bu, untuk yang pertama kali saya akan kepada siswa. Setelah itu saya akan baru berkonsultasi kepada rekan sejawat apa yang perlu atau tindak lanjut apa yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan siswa tersebut. Saya sangat tertarik nih dengan rencana Pak Ahmad ke depannya. Jadi Pak Ahmad akan melakukan proses ini dengan bekerja sama dengan teman Pak Ahmad ya. Kemudian seperti itu. Jadi untuk kedepannya dalam proses pembelajarannya Pak Ahmad, kapan tuh kita akan berjumpa lagi untuk mengetahui hasil dari praktik perencanaan Pak Ahmad ini? Untuk pelaksanaan ini yang sudah saya laksanakan tadi, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, itu hari Senin kita akan berjumpa lagi Bu, mengenai progres apa yang telah saya lakukan terhadap siswa yang tadi itu. Baik Pak Ahmad, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Jadi bagaimana perasaan Pak Ahmad nih dalam kita melaksanakan kegiatan diskusi ini Pak Ahmad? Perasaan saya untuk sementara ini ya sedikit lega. Kenapa? Saya sudah bisa berbagi kepada Ibu dan juga kepada teman-teman sejawatnya tentang permasalahan yang telah saya hadapi di lapangan. Baik Pak Ahmad, nanti kita ketemu lagi sesuai dengan rencana kita. Ya. Yuk, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Baik, terima kasih kembali Pak Ahmad. Baik Bu Pipit, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan Pak Syafi'i. Bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah Bu, hasilnya baik. Coaching saya sudah menemukan solusinya Bu. Tuhan ya Bu ya. Kita langsung saja membahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu Pipit sampaikan di awal ya Bu ya. Baik Bu. Apa yang sudah Bu Pipit lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi di awal Bu? Iya Bu Uli, saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang baik, yang aktif dengan cara menatap dan fokus kepada kunci. Dan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot untuk menggali potensi dari kunci. Baik Bu Pipit, setelah saya observasi, memang Bu Pipit sudah melakukan coaching dengan bagus. Terima kasih Bu Uli telah menyampaikan penilaian kepada saya selama saya melaksanakan coaching. Baik Bu Pipit, selanjutnya apa langkah-langkah Bu Pipit untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Baik Bu Uli, nantinya saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu. Kemudian kekurangan-kekurangan apa yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari berbagai referensi Bu. Baik Bu Pipit, jadi kapan rencananya Bu Pipit ini akan mencari referensi tersebut? Insya Allah akan saya laksanakan secepatnya Bu Uli. Baik Bu Pipit, nanti kita akan bertemu kembali ya Bu Pipit untuk melihat progres perkembangan yang Bu Pipit akan lakukan Bu Pipit ya. Baik, terima kasih Bu Uli. Selamat siang Bu Pipit. Selamat siang Bu Uli.